Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pemirsa, Yulis Yartono bertemu kembali dengan saya pada kesempatan siang hari ini dalam acara MC Podcast yang keempat dengan Pak Haji Supriyatna. Dalam bincang-bincang podcast yang pertama kami membahas seputar kesiapan beliau maju sebagai calon kepala daerah untuk periode 2024-2029. Kemudian edisi yang kedua tentang cikal bakal berdirinya Kabupaten Baritum Timur. Podcast yang ketiga juga berkaitan dengan kesiapan untuk mendapatkan tiket rekomendasi dari DPP Partai Golkar tingkat pusat. Saat itu Haji Abdul Rajak hadir ke Baritum Timur pada saat acara buka puasa. Kemudian ini yang keempat, kita podcast lagi ketemu dengan topik yaitu tentang bagaimana Pak Haji Supriyatna itu sudah menjabat sebagai anggota ketua DPRD dan pernah jadi ketua di periode yang kedua. Nanti bisa diceritakan. Terima kasih. Jadi untuk Kabupaten Baritum Timur ini periode pertama itu adalah istilahnya pengganti antara waktu 99 2004. Nah, yaitu kami ganti pada 2003. Nah, setelah pemilu 2004, pada saat itu saya jadi ketua, dan pada pemilu 2004 kami terpilih lagi. Ya, alhamdulillah kami juga sebagai ketua DPRD yang kedua. Nah, pada saat itu anggota DPRD masih 20 orang, jadi belum 25. 20 orang, yaitu dari Partai Golkar ini ada 6 orang, yaitu saya sendiri, Pak Haji Supriyatna, yang kedua Sata Gunawan, ketiga Pak Hardeman, keempat Pak Titus, kelima Pak Saril, dan keenam Pak Cahyuti Bimba. Nah, sedangkan dari PDIP waktu itu ada 4 orang, yaitu Putri Dewi Catur Karyani, Pak Daum Kintab, Pak Marco Polo, dan Pak Laskar Girana. Nah, untuk partai yang lainnya yaitu Haji Kurniansah dari PKB, Pak Salman Masdipura dari PKS, Pak Hardinanto dan Gumaron Panti dari PAN, Pak Mikan Marhat dan Pak Rumi dari P3, Boy Kumaisela dari Demokrat, Pak Armin dari PDR, Pak Haji Juliansah dari Partai Merdeka, dan Pak Arianto Smuler dari PKB. Nah, dari 20 orang tersebut saya sebagai ketua dan wakil ketua yang satunya dari PDIP yaitu Pak Marco Polo, dan wakil ketua yang satunya atau wakil ketua kedua adalah Pak Jerumi. Nah, hal-hal yang sangat berkesan pada periode kedua ini adalah saya berpikir bagaimana untuk dapat segera meningkatkan pembangunan di Kabupaten Baritum Timur. Nah, cara yang terbaik adalah pemekaran. Nah, oleh karena itu kami mengundang dari Bupati dan instansi terkait, artinya menyampaikan gagasan untuk pemekaran desa di awalnya. Jadi desa kita di sini ada awalnya sekitar 65 dan kami mekarkan menjadi 104. Nah, salah satu yang dimekarkan itu adalah Desa Dambu. Nah, hanya belakangan ini setelah 2018 itu sepenuhnya menjadi masuk Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Ini sangat disayangkan karena pada saat itu tujuan politis kami menjadikan Dambu itu menjadi desa definitif adalah maksudnya untuk supaya tetap di Baritum Timur. Nah, lalu setelah pemekaran desa, kami berpikir juga bagaimana supaya pembangunan bisa cepat masuk, anggaran juga bisa pembangunan bisa juga berlangsung cepat, yaitu kami memekarkan kecamatan lagi. Nah, karena pemekaran kecamatan itu salah satu syaratnya adalah minimal 5 desa. Nah, maka untuk kecamatan Dusun Tengah itu yang semula 1 itu menjadi 4, yaitu dimekarkan 3. Yang pertama Raden Betuah, yang kedua Pako, yang ketiga Karsen Janang. Nah, dalam hal pemekaran Karsen Janang ini pengalamannya memang betul-betul sangat terkesan sampai sekarang.
karena salah satu kecamatan yang sebenarnya belum memenuhi syarat, kami harus konsultasi dulu ke Depdagri. Karena kenapa harus konsultasi? Karena perda itu nanti akan dinilai di sana. Apabila tidak sesuai kan akan dicoret. Nah, pada saat kami koordinasi ke Depdagri, yaitu saya yang berangkat, Pak Hardinanto dari PAN dan Pak Saka Gunawan. Nah, pada saat kami dari hotel mau ke Depdagri, nah ternyata seharusnya dari jalan veteran itu kami belok kiri, tapi waktu itu supir langsung belok kanan. Nah, itu ke arah istana. Jadi saya bilang, salah Pak, kita ke Depdagri, belok kiri. Nah, supir itu secara mendadak langsung belok pas ke depan istana. Akhirnya kami didatangi oleh Pas Pampres, ditodong. Nah, karena itu daerah terlarang. Akhirnya supir dibawa ke sana, lama kami menunggu di mobil, sekitar setengah jam, lalu kami disuruh diantar ke Depdagri. Nah, itu adalah kami di dalam mobil itu pada saat supir dipanggil itu ya perasaan yang was-was. Karena kalau dia berkenaan, seandainya kami ditembak, kami mati konyol. Nah, karena itu memang terlarang. Nah, sekarang saksi hidupnya masih ada, Pak Hardinanto. Nah, lalu untuk Kecamatan Dusun Timur juga dimekarkan menjadi Kecamatan Pajo Epat. Nah, itu dimekarkan berapa sudah jadi 4 ya. Nah, jadi dari 6 menjadi 10 jadinya. Karena Dusun Timur. Nah, alhamdulillah setelah dimekarkan itu ya memang berjalan dengan baik. Nah, jadi pemekaran ini memang sangat diperlukan karena untuk mempercepat pembangunan tadi. Nah, oleh karena itu sampai sekarang ini kami lihat ya, sebenarnya itu maksud dan jiwa kami untuk memekarkan desa kecamatan tadi. Nah, pada akhir ini kayaknya percepatan itu berjalan. Nah, disitulah jujur saja saya sebagai orang yang berbuat di situ melihat rasa prihatin, dan itulah saya harus maju ke 2024 ini. Nah, bagaimana saya untuk mengabdikan diri saya untuk Kabupaten Timur. Terima kasih.